Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang komponen listrik dan fungsinya serta rangkaian listrik sederhana. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama siswa dapat mengetahui rangkaian listrik campuran, dan kedua siswa dapat menggambarkan rangkaian listrik campuran. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, perhatikan kembali gambarnya seperti ini. Rangkaian yang tidak memiliki percabangan. Kemudian rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian paralel. Perhatikan lagi di sini gambarnya. Terlihat bahwa di dalam rangkaian paralel ini setiap lampunya terdapat percabangan. Ada bedanya kan antara rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, hari ini kita akan belajar rangkaian listrik campuran. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini digabungkan antara rangkaian listrik paralel dengan rangkaian listrik seri. Selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam tentang rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah rangkaian yang merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik campuran dapat diterapkan dalam rangkaian lampu di rumah-rumah. Dalam rangkaian listrik terdapat komponen elektronik apa saja, yaitu 1. Baterai sebagai sumber energi, 2. Saklar sebagai pengatur on-off atau menyalakan dan mematikan, kabel sebagai penghubung antara lampu, baterai, dan saklar, lalu yang keempat, lampu sebagai penerang. Selanjutnya perhatikan kembali gambar rangkaian listrik campuran berikut ini. Tanda panah pada gambar menunjukkan rangkaian arus listrik yang mengalir dari baterai menuju lampu. Tanda panah merah menunjukkan arah arus listrik pada rangkaian seri. Kemudian tanda panah biru menunjukkan arah arus listrik pada rangkaian paralel. Perhatikan kembali jika saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka lampu 1 atau L1 dapat menyala. Jika saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka lampu 2 atau L2 dapat menyala. Jika saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3, L3 dan lampu 4 atau L4 dapat menyala bersama-sama. Jika lampu 1 atau L1 rusak, tidak akan menghambat aliran listrik lampu 2 atau L2 sehingga lampu L2 tetap menyala. Jika lampu 3 atau L3 rusak, dapat menghambat aliran listrik pada lampu 4 atau L4 sehingga lampu L4 tidak dapat menyala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak, di mana arus listrik itu mengalir dari sumber energi pada baterai. Jika alirannya terhambat, maka lampu tidak akan menyala.
Baik, kita lanjutkan dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya kali ini yang pertama siswa dapat mengetahui kata baku dan tidak baku dengan benar. 2. Siswa dapat membuat kalimat efektif menggunakan kata baku. Kata baku dan tidak baku. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kata baku adalah kata-kata yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Contoh-contohnya, yang pertama kosakata tidak baku. Alpukat. Kosakata bakunya avokat. Kita buat kalimat efektifnya, contohnya ibu membeli 2 kg buah avokat. Yang kedua, kosakata tidak baku antena. Kosakata bakunya antena. Kita buat kalimat efektifnya, ayah sedang memasang antena televisi. Selanjutnya, nomor 3, kosakata tidak baku atlet. Kosakata bakunya atlet. Kita buat kalimat efektifnya, para atlet sedang berlatih dengan semangat. Nomor 4, kosakata tidak bakunya imbau. Kosakata bakunya imbau. Kita buat kalimat efektifnya, Pak RT mengimbau warga untuk menjaga kesehatan. Baik anak-anak, semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Never forget how to dream. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.